Welcome to my YouTube channel Anita Tarot. Saya salah satu reader tarot di Sumatera Utara. Saya berharap ketika mendengarkan saya, kalian menjadi lebih baik dalam asmara, karir, dan keuangan. Terima kasih untuk kalian yang telah menonton YouTube channel saya. Dari saya, Anita Tarot. Oke, halo guys, ketemu lagi sama aku di channel Anita Tarot ya. Kali ini untuk kembali lagi pilih-pilih kartu ya, seperti biasa. Kalian bisa pilih salah satu kartu. Kali ini filenya cuma dua. Yang pertama di sebelah kiri ya, cuma dua. Yang pertama sebelah kiri, 1 dan 2. Oke, kalian bisa pilih salah satu yang menurut kalian cocok ya. Dan setiap pembacaannya pasti berbeda-beda arti ya, jadi jangan pilih lebih dari satu atau pilih dua-duanya, jangan ya, karena di sini cuma 2 file, jadi lebih gampang ya, memudahkan kalian untuk memilih. Kalau kalian butuh waktu yang lebih, nah kalian bisa pause videonya nanti. Dan buat kalian yang mau konsultasi, bisa hubungin aku lewat line ataupun Instagram, atau lihat di bawah deskripsi judul. Di situ sudah ada syarat-syaratnya bagaimana caranya berkonsultasi sama aku. Jadi kalau yang mau berkonsultasi, mau private, mau nanyakin seseorang soal asmara kah, karir, keuangan, bisa lihat di bawah judul. Di situ aku taruh sudah ada syarat-syaratnya ya, atau hubungin aku lewat line ataupun Instagram. So, ini pilih-pilih kartunya, aku kasih judul, apakah seseorang yang kamu pikirkan ini dia bisa berubah atau tidak ya, apakah dia bisa berubah suatu saat atau tidak. Nah, karena kebanyakan klien aku tuh, aku dapat klien yang mungkin punya pemikiran kalau misalnya, Kak, waktu pacaran sih dia emang suka keras, suka mukul, atau suka main perempuan, atau mungkin dia orang yang toksik. Tapi kan nanti kalau sudah married, sudah menikah, nanti bisa berubah. Nah, karena kebanyakan aku dapat klien yang seperti itu, jadi kayaknya ini penting banget ya, pilih-pilih kartu buat yang general, penting banget pesannya buat kalian. Yang namanya karakter itu biasanya susah untuk dirubah. Tapi kita lihat ini masuk ke dalam kartu, apakah pasangan kamu adalah salah satu orang yang punya karakter yang tidak baik, atau di mananya yang gak baik gitu, atau apanya yang pengen kamu rubah, apakah karakter, atau mungkin dalam segi finansial, atau dalam keluarganya, atau dalam individunya, atau dari sikapnya, atau dari orangnya sendiri. Banyak ya, banyak hal, misalnya dari finansial, atau mungkin pekerjaan, atau cara pemikirannya, cara pandangnya, kan banyak tuh ya yang menurut kamu harus dirubah misalnya. Nah, di sini pilihannya ada 2, apakah dia bisa berubah atau tidak. Itu judulnya ya, apakah seseorang yang kamu pikirkan ini bisa berubah atau tidak. Nah, pilih salah satu, yang pertama sebelah kiri, yang kedua sebelah kanan. Pilih salah satu yang mana menurut kamu pas dengan intuition kamu. Aku deketin. Di sini gambarnya ada Aim Rama. Terus yang kedua ada Unbound ya. Oke, itu yang pertama ya. Yang kedua ada Birthing a New Age, terus ada Inner Temple ya, ada Inner Temple. Oke, kita langsung aja kita ke nomor 1 ya. Di sini ada Aim Rama sama Unbound. Aim Rama ini bercerita soal journey, mencari, mungkin
orang ini lagi masa-masa mencari jati diri, mencari kestabilan diri, dan unbound ini dia mencoba melepaskan hal-hal yang mungkin aja dia ngerasa udah nggak cocok sama dia, atau dia pengen ngelepasin masalah-masalah yang terjadi sama hidupnya. Releasing soul patterns, contracts, and past life. Nah, mungkin dari orang masa lalu yang pengen dia lepasin, atau juga masalah pribadi yang sudah mungkin masalah-masalah dia di masa-masa lalu itu masih ada, dan dia pengen kayak ngelepasin semua masalah itu, pengen refresh atau regret dengan hidupnya yang baru, tapi dia nggak tahu harus bagaimana. Ya, kalau dari sisi pilihan kartu yang kamu pilih, ini orangnya cukup labil kalau menurut aku. Dari sisi ini ya, dari sisi ini tuh pilihannya orangnya cukup mungkin karena dia masih bimbang soal hidupnya. Kita lihat apakah orang ini bisa berubah. Apakah file 1 bisa berubah? Apakah seseorang yang kamu pikirkan di file nomor 1 bisa berubah atau tidak? Oke. Kita lihat dulu. Kalau untuk zodiak, sekali lagi buat kalian yang nanyakin zodiak, sudah saya post 12 zodiak di bulan Agustus ya. Jadi bisa cek channel saya. Buka semua video-video saya, di situ sudah ada bulan Agustus 2020. Jadi jangan ditanyakin lagi ya. Di situ semuanya udah saya post video di 12 zodiak di bulan Agustus 2020. Kita mundurin. Kita buka satu-satu. Oke. Nah, apakah dia bisa berubah? Nah, ini sisi dari bersama kamu ya, di saat bersama kamu nih orang. Ini bisa siapa aja, mungkin sudah mantan kah, atau baru deket aja udah seperti ini. Mungkin yang buat kamu bertanya-tanya apakah dia bisa berubah, atau bisa ngerubah cara pola pikirnya, sikapnya, atau sebagaimana. Di sini ada Judgment sama Nine of Wands. Aku ngerasa gini, dia sebenarnya pengen memperbaikin ya, ingin merubah hubungan kamu dengan dia tuh jauh lebih baik. Tapi salah satunya aku ngerasa kayak udah nggak terima lagi. Entah kamu yang udah nggak menerima dia, atau dia yang nggak menerima kamu lagi. Karena di sini ada yang susah dihandle gitu orangnya. Ini bisa siapa aja. Mungkin dia yang susah dihandle, atau kamu yang susah dihandle. Ada sisi dia ngerasa mungkin kamu capek dengan sikapnya ya, atau dia yang lelah karena sikap kamu yang terlalu rewel, terlalu susah untuk dihandle, banyak menuntut dia dalam keadaan seperti aku bilang di awal. Orang ini cukup labil karena dia belum tahu bagaimana cara menstabilkan diri, atau bagaimana mencari, misalnya kalau aku bilang ini masalah pribadi sih, masalah internnya dia. Internnya dia itu adalah mungkin kepribadiannya yang susah banget untuk dia rubah. Yang kedua, dia nggak tahu gimana cara untuk membuat pondasi hidupnya lebih kuat, atau perkembangan hidupnya itu gimana sih caranya untuk bisa berkembang, untuk bisa sukses misalnya. Karena di dalam dirinya masih punya masalah-masalah di hal-hal yang lalu. Mungkin keluarganya punya masa-masa lalu yang gak enak, dan itu belum diselesaikan oleh dia dan keluarganya. Jadi masalah ini tetap aja kayak berimbas sampai sekarang, kayak gitu. Dan yang aku lihat di sini I'm Rama. Dia bingung. Di sini ada kata where are you being called to journey to? Ya.
sebenarnya aku harus kemana gitu loh. Sebenarnya aku harus ngapain, harus gimana. Nah, orang yang cukup bingung kan. Dan kalaupun dia berhubungan sama seseorang, bukan cuman sama kamu aja, sama siapapun, dia bakal menjadi orang yang kusut. Kusut dalam arti misalnya hari ini gimana, besoknya lain cerita. Karena kelabilannya hidupnya itu tadi. Kelabilan hidupnya tadi. Gitu loh. Ngerti ya maksud aku? Ada mungkin beberapa dari kalian yang tidak berkomunikasi ataupun masih berkomunikasi, tapi aku rasa komunikasinya kurang baik. Ya. Karena di sini ada energi toksik juga. Di sini ada the strength. Dua-duanya harus saling kayak ya, kamu menghandle dia menghandle kamu, itu kalian berdua ngerasa sama-sama susah untuk dihandle. Jadi kayak kamu kekeh dengan pendirian kamu, dia kekeh dengan pendiriannya. Yang dimana orang ini juga nggak suka direwelin, nggak suka kayak terus kayak dirongrong untuk dirongrong itu apa ya bahasanya ya, kayak ya intinya direwelin aja ya, kayak terus-terusan gitu kamu bawelin dia, sementara dia ini nggak tahu mau kayak gimana ke depannya, mau ngapain, gimana caranya sukses dia nggak tahu. Mungkin dia punya bisnis atau punya pekerjaan tapi nggak ada perkembangan. Mungkin dia juga punya penghasilan tapi untuk dirinya sendiri aja udah kalang kabut, udah susah gitu ya. Apalagi mikirin kamu misalnya. Jadi orang yang semakin kamu paksa, orang yang semakin kamu rewelin akan semakin kayak akan cepet emosionalnya akan cepet tinggi, dan kebiasaan orang ini akan cari pelampiasan di luar. Di luar itu bukan berarti maksudnya di luar rumah ya. Bisa jadi kalian berhubungan tapi dia masih kayak mau kenal sana sini juga sama orang lain. Nggak bisa konsisten sama satu orang biasanya. Bisa jadi kenapa kamu menanyakan orang ini bisa nggak sih berubah? Mungkin berubahnya dia yang suka selingkuh, dia yang suka cari pelampiasan, atau orang ini biasanya kalau misalnya udah berantem sama kamu tinggalin, kabur, nggak mau ngebahas. Ya karena itu, karena hidupnya aja sudah banyak masalah yang belum dia selesaikan. Mau itu dari masalah yang saat ini ataupun masalah yang sudah lama, itu belum dia selesaikan. Jadi makin bertumpuk masalah hidup dia tuh kayak makin banyak, bukannya selesai tapi makin banyak, dan itu merisaukan dirinya sendiri. Ditambah lagi kamu yang rewel, ya udah, dia males, dia kabur-kaburan, bisa dia mungkin kenal sama si A, si B, si C, dia mau nge-explore. Jadi susah untuk menghargain kamu. Bisa jadi kayak kamu ngerasa kayak nggak dicintai, nggak dihargain, kayak seenak-enaknya aja, kayak kamu ngerasa diinjek-injek sama dia. Selama ini mungkin kamu ngerasa pengorbanan kamu sudah banyak, tapi kayak nggak dilihat gitu loh. Aku sudah berkorban banyak, tapi kayak nggak ada artinya buat dia. Dan di sini ada ngerasa capek juga. Ada Five of Swords, yaudahlah tinggalin aja lah. Karena di sini juga ada The Emperor ya. Walaupun aku ngerasa sebenarnya pengen menyelesaikan secara pribadi, atau mungkin yang kalian tidak gampang ketemu ya, ada juga yang mungkin LDR, komunikasinya berantakan, udah nggak ketemu sering gitu ya, ketemu juga nggak sering, LDR susah ketemu, tapi komunikasi diberantakin, mau gimana lagi, itu bakal lebih susah. Nah, yang sering ketemu, yang satu kota, yang deketan, sering bareng, kalau orangnya begini mah juga bentrok, apalagi yang LDR dalam masalah. Yang ada apa? Mungkin blok-blokan, mungkin dia ninggalin kamu.
Jadi kayak gitu. Dan uh, makanya di sini pun, kalaupun misalnya aku bisa bilang kalau untuk nomor satu ini harus banyak kayak rajin-rajin soal maaf-maafan ya di sini. Nomor satu ini orang yang harus berhubungan dengan yang kalian berhubungan ini ya. Kalau masuk dalam hubungan yang seperti ini tuh biasanya banyak maaf dan memaafkan. Ya, banyak meminta maaf dan memaafkan. Kalau kalian masih bisa toleransi. Kalau masih bisa kuat batin kalian untuk memaafkan, karena ini berulang-ulang loh. Dan di sini ada Nine of Wands ya. Jadi kayak kalau misalnya kamu sudah memaafkan, sudah legowo, tapi nanti dia buat masalah lagi, dia kayak ambil ancang-ancang supaya ngebatesin kamu. Kalau misalnya kamu tiba-tiba emosional, kesel, marah-marah, dia udah kayak ngasih benteng. Jadi intinya untuk sama orang ini, kamu nggak bisa kesel, kamu nggak bisa nuntut, kamu nggak bisa marah. Kalau kamu mau sama dia, kamu terima. Kamu terima aja. Mau dia amburadul, mau dia keras, mau dia mukul kamu, ya udah. Artinya seperti aku bilang, kalau kamu masuk ke dalam hubungan ini, itu akan banyak meminta maaf dan memaafkan. Tapi satu hal, sampai di mana sih kamu bertoleransi untuk memaafkan orang? Kalau kita nggak dihargain, kalau misalnya pengorbanan kita sudah banyak, tapi nggak dianggap, dia nggak coba mengerti balik, karena orang ini punya masalah besar. Bukan masalah itu bukan misalnya dia finansialnya minus, pekerjaannya lagi nggak bagus. Ini masalah internnya sendiri. Intern itu artinya dirinya yang bermasalah, bukan soal pekerjaan, bukan soal finansial juga, tapi dirinya sendiri yang bermasalah. Kalau dirinya itu udah mencakup semuanya, bisa jadi masalah keluarga, bisa jadi masalah dia sama pekerjaannya, bisa jadi dia bermasalah sama hidupnya, mau bagaimana ke depan dia nggak tahu. Itu kan masalah namanya. Kalau orang yang sudah punya planning, oh iya, aku udah penghasilan aku udah bagus, kerjaan aku sudah bagus, ya udah aku merit. Itu tujuan. Tapi dia belum ada sampai ke situ. Jadi untuk menghidupi dirinya sendiri aja dia belum tahu harus kayak gimana. Nah, bagaimana dia harus memikirkan kamu? Makanya kalau kamu berhubungan sama orang ini, tidak akan ada timbal baliknya. Kalau kamu yang sudah banyak berkorban, atau sudah banyak meminta maaf, atau sudah banyak memohon-mohon untuk bertahan, atau juga kamu yang selalu bertoleransi untuk memaafkan dia, kejadian-kejadian mungkin yang telah terjadi dalam hidup kalian pasti akan terjadi lagi. Dan dia akan mengulang hal yang sama. Karena dia belum tahu maksud dia hidup itu untuk apa, dia belum tahu. Apa yang harus dia lakukan untuk masa depannya dia belum tahu. Karena ini belum bisa melepaskan. Dia belum lepas dari masalah-masalah yang ada di dalam dirinya, mau itu dalam keluarga, pribadinya, karakternya belum bisa dia rubah, karena dia nggak tahu bagaimana caranya. Caranya aja dia nggak tahu gimana menjalaninya. Nah, kamu akan ngerasa akan banyak tekanan, banyak ngerasa nggak balance. Kayak cuman dia aja kak yang mau menerima semua hal. Aku disuruh untuk berkorban terus, memaafkan terus, atau buat toleransi terus. Dan itu yang buat kamu kesel ngadapin orang seperti ini. Kamu ngerasa nggak dimengerti, tapi dia harus selalu dimengerti gitu loh. Jadi sering banget kamu aja yang mau dimengerti. Kapan kamu mengerti aku? Nah, dia nggak akan bisa jawab. Karena apa? Orang ini akan meminta terus kamu yang mengerti dan menerima. Jadi intinya kalau kamu mau sama dia, ya kamu terima aja udah. Apapun
sikapnya, apapun karakternya, apapun sikapnya yang mungkin suka selingkuh seperti aku bilang. Nah, kamu terima aja, kamu gak bisa marah-marah, percuma kamu larang makin dibuat. Kamu kekang juga dia makin menjadi-jadi. Nah, misalnya yang tukang pukul. Udah pukul sekali kamu maafkan, ya udah nanti ada masalah mukul lagi. Atau juga yang suka minum-minum atau yang suka misalnya ada masalah, udah tinggalin rumah, kabur yang berumah tangga nih. Misalnya yang berumah tangga, yang gak pacaran, udah di luar tidurnya, 1 hari gak pulang gitu, males pulang, berdebat pulang gitu, males untuk nyelesain masalah. Ini kayak begini nih, toxic. Jadi intinya, apakah dia bisa berubah? Aku rasa enggak, karena ini akan mengulang hal yang sama. Makanya kalau kamu masuk dalam hubungan nomor 1, artinya kamu selamat datang di hubungan toksik. Hubungan yang harus dijauhi. Kalau enggak kamu jauhi. Kalau seperti aku bilang, banyak harus meminta maaf dan memaafkan. Tapi sampai kapan kamu bertoleransi untuk memaafkan? Sampai kapan kamu disalah-salahin terus untuk meminta maaf atau mohon-mohon sama dia? Misalnya dia yang salah, kamu yang minta maaf. Nggak masuk akal sih. Mana ke depannya? Oke. Jadi ujung-ujungnya apa? Kamu bakal capek sendiri tuh. Kamu udah kayak compang-camping, tapi berusaha mempertahankan. Lama-lama juga kamu ngerasa capek. Udahlah gitu. Karena selamat datang di hubungan toksik. Apakah dia bisa berubah? Kita lihat ya. Kalau aku rasa nomor 1 ini sih enggak. Karena ini udah mengulang hal yang sama. Mungkin terjadi sudah buat kalian beberapa, ada yang sudah lama berhubungan, mungkin pacaran sudah lama, atau sudah lama berumah tangga. Memang dari awal kamu tahu sikapnya bakal seperti itu, tapi kamu ngerasa nanti aku bisa ngerubah dia kak kalau sudah married. Ternyata pas married lebih parah. Banyak yang kayak begitu. Ini nih contohnya nomor 1. Mungkin kamu ngerasa nanti dia bisa berubah kok, karena pacaran masih pengen ya seling-seling, masih pengen kenal-kenal sana sini. Tahu-tahu pas sudah married makin menjadi. Di sini ada Ace of Cups. Nah, di sini juga ada The Devil. Tuh kan, tripartite relationship. Artinya orang ini mau easy going aja. Mau senang-senang aja, nggak mau ribet. Kalau ada masalah lari, ada masalah kabur. Atau kalau misalnya kamu lagi berantem sama dia, dia cari wanita lain. Dia mungkin nggak pulang ke rumah, atau dia selingkuh sama yang lain, yang pacaran. Di sini ada Page of Pentacles. Kamu nggak tahu mau minta tolong sama siapa. Kamu pengen ditolong untuk kayak misalnya kamu pengen minta tolong dong rubah dia, yang nggak bisa. Kalau dianya yang nggak tahu gimana cara berubah, dianya sendiri nggak tahu cara merubah dirinya, gimana dia mau berubah? Aduh ya ampun. Ini di sini Five of Cups. Kayak kamu terkadang, kenapa sih aku selalu diselingkuhin? Dia selalu bohong, dia selalu manipulatif. Misalnya di sini juga ada Six of Pentacles tuh. Jadi hubungan ini kurang seimbang. Dia pengen menerima aja. Kamu yang berkorban banyak, kamu udah memberikan semuanya, kamu banyak nolongin dia, kamu banyak ngerti dia, tapi dia kok enggak sih? Ya karena itu kurang balance. Nah, Duel of Fortune, nasib, soal nasib yang membuat kamu bisa dihargain, dihormati, itu tergantung nasib kamu. Dan tergantung pilihan kamu mau apa. Kalau kamu mempertahankan ini, ya ini ada justice. Kalau kamu mau keadilan, kalau kamu mau keputusan yang benar-benar untuk kebaikan diri kamu, let go of control issue. Itu dia. Kamu yang harus pergi meninggalkan hubungan ini, biarkan hubungan ini mengalir kayak begitu.
coba untuk cari orang yang lain. Karena ini terjadi begitu aja, berulang-ulang. Five of Swords. Tuh, ada 2 loh. Gila banget tuh. Jadi kayak kamu nggak nyangka dia bisa. Intinya kamu udah capek dengan sikapnya. Yang dia kejam, yang dia kasar mungkin, yang dia suka mukul, yang dia suka main perempuan. Segala macam udah kamu rasain. Dan kamu udah compang-camping, udah capek. Ya. Ibaratnya kamu membunuh diri kamu sendiri. Tapi kamu mempertahankan. So, aku rasa di sini kalau kamu bisa membiarkan hal ini ya menyudahi, aku rasa kamu bisa lebih bahagia. Mungkin kamu akan mendatangkan seseorang yang lebih baik yang bisa buat kamu happy gitu. Yang membuat kamu happy kayak gitu. Jadi aku rasa untuk yang pilih nomor 1 dari karakter, dari mungkin kesetiaannya, mungkin dari faktor ekonomi, orang ini ya intinya dari garis besar dia belum tahu bagaimana cara merubah diri. Caranya aja dia nggak tahu gimana menjalankannya. Nah, kamu berharap dia ada perubahan. Gimana caranya dia bisa berubah kalau caranya sendiri aja dia nggak tahu. Oke? Cara untuk dia berubah aja dia nggak tahu gimana. Jadi artinya kalaupun kamu memaafkan, dia belum tahu nih cara berubah. Ya udah, baiknya sebentar, besoknya kumat lagi. Karena dia belum tahu gimana berubah itu. Gitu loh. Oke? Jadi di sini Unbound melepaskan, dia melepaskan, berusaha untuk melepaskan masalahnya dulu. Kamu juga harus bisa melepaskan orang ini biar supaya orang ini nggak bermasalah sama kamu. Jatuhnya kamu yang kusut, kamu yang pusing, kamu tertekan, kamu udah berkorban banyak tapi dia nggak tahu gimana merubah diri. Ya, oke, itu nomor 1. So kita ke file nomor 2. Sekali lagi buat kalian yang mau konsultasi, lihat di bawah deskripsi judul. Aku sudah taruh syarat-syaratnya bagaimana. Bisa juga hubungin aku lewat Line ataupun Instagram. Oke, yang nomor 2, Birthing a New Age, terus Inner Temple. Ini sesuatu yang baru. Ya, kayak energi sesuatu yang baru. Yang baru aja kayak baru awakening. Baru memulai sesuatu. Tapi aku nggak tahu itu sudah bisa stabil atau tidak, atau baru memulai. Inner Temple, dia baru kayak berusaha untuk bisa menenangkan diri, untuk bisa kayak meyakinkan diri apa yang harus dia putuskan, apa yang selanjutnya harus dia lakukan ke dalam kehidupannya. Oke, kita lihat nomor 2 ini apakah dia bisa berubah. Untuk file nomor 2. Oke, Birthing the New Age. Awal yang baru. Semua hal-hal tuh baru ya. Biasanya orang ini sudah awakening biasanya kalau Birthing the New Age ini. Tapi di sini ada Inner Temple. Berusaha untuk meyakinkan diri untuk stabil. Jadi udah mulai kayak orang ini udah mulai kayak rada-rada menstabilkan diri, mungkin dari emosi, mungkin dari segi kedewasaan, pemikiran, karakter, kayak gitu. Oke, ada Six of Wands lagi. Oke. Ini dari segi kartunya ya. Oke.
Oke, kita lihat. Oke. Di sini ada The Hermit sama The Sun. Seperti aku bilang, orang ini sudah mencoba untuk mulai untuk memperbaiki diri, mulai untuk coba lihat sebenarnya dia harus apa. Kayak udah punya jawaban, cuman tinggal menjalani aja. Kalau nomor 1 tadi udah nggak tahu jawabannya apa, nggak tahu caranya gimana menjalaninya. Nah, kalau ini sudah mulai kayak sudah lepas ya dari apapun, dia baru ya. Jadi kayak anak yang baru lahir, gimana sih, kayak anak orang yang baru lahir yang nggak tahu apa-apa tapi udah maksudnya udah tahu lah bakal gimana kedepannya, yang harus dia jalani itu harus apa gitu. Tinggal bagaimana dia menggerakkan dirinya aja. Ini orang yang tinggal menggerakkan dirinya aja. Sebenarnya ini enak banget loh, karena ini ya ada Four of Wands. Orang ini juga udah kayak tahu bagaimana caranya untuk bisa membahagiakan orang lain atau saling membahagiakan satu sama lain, gimana caranya untuk mempertahankan hubungan ya, mungkin yang berkomitmen atau yang berumah tangga tuh gimana melihat apa ya, di sini ada Six of Cups, gimana caranya untuk bisa melihat bahagia, rumah tangga yang bahagia atau hubungan yang happy, hubungan yang damai, aman, tentram. Dia pengen yang kayak gitu. Jadi dia udah mulai bergerak untuk ke arah sana. Dan aku rasa ini orang cukup sudah mulai mendewasakan diri pikirannya ya. Ya, dan aku lihat juga di sini ada Queen of Pentacles. Dia tahu apa yang harus kayak dia kumpulin. Jadi kayak misalnya hubungan juga kayak nabung. Jadi pengalaman-pengalaman yang harus kayak dia mencari guru-guru terbaik untuk bisa menjadikan hubungannya itu bisa lebih baik. Jadi pengalaman-pengalaman yang membuat hidupnya lebih baik itu dia masukin agar hubungan kalian juga ke depannya lebih baik. Dan di sini ada Page of Cups. Ya, ada Page of Cups. Dia pengen kalau beribu kali kesempatan ataupun setiap kali dia punya kesempatan, mungkin ini bisa jadi orang masa lalu, bisa jadi pasangan kamu. Dia berharap kalau di saat dia sudah berubah seperti orang yang lebih baik, dia berharap kesempatan itu menjadi lebih baik ke depannya bersama kamu gitu. Dia berharap hubungan kalian bisa damai, bahagia, dan bisa punya tujuan. Ya, tinggal bagaimana kalian menjalani, tinggal bagaimana keduanya saling sepakat untuk benar-benar serius, berkomitmen, memulai. Mungkin yang pacaran bisa naik level. Bagus banget loh nomor 2 ya. Kebalikan dari nomor 1. Jadi dia kayak ngumpulin semua pengalaman-pengalaman yang buat dia jatuh. Itu dia pengalaman yang buruk dia kubur, pengalaman yang baik dia jadikan guru terbaik untuk buat hubungannya lebih baik. Artinya apa? Dia sudah bisa merubah cara berpikir, merubah cara karakteristik yang mungkin tadinya anak-anak jadinya udah dewasa, gimana supaya bisa hidup aman, damai, tentram sama pasangan. Artinya dia bisa berubah. Dan sudah mulai, malah ini sudah bergerak untuk kayak, makanya aku bilang bukan cuman uang aja yang bisa ditabung, tapi menabung pengalaman yang baik untuk menjadikan hubungan kita baik, itu juga bisa ditabung gitu. Kayak apa ya, mungkin nasihat-nasihat dari orang-orang atau juga pengalaman dari lingkungannya yang gimana sih, misalnya dia punya
teman kerja yang sudah married, yang keluarganya bahagia. Nah, dia minta petuah gitu ya, minta nasihat gimana sih supaya keluarga itu bisa damai, bisa rukun, atau dia mencari pasangan-pasangan yang benar-benar awet, yang bisa langgeng, yang bisa menuju ke arah pernikahan. Dia minta untuk gimana sih resepnya gitu. Jadi orang ini cukup mau belajar. Nah, jadi beda sama nomor 1. Orang ini enggak kamu paksa untuk berubah, dia mau berubah sendiri. Kalau nomor 1 kamu paksa, kamu kayak kamu nuntut, kamu paksa, kamu sibuk untuk nyuruh dia berubah, tapi karena dia nggak mau berubah, ya gimana? Dia nggak mau berubah, terus yang kedua dia nggak tahu caranya gimana berubah. Nah, kalau nomor 1 ini, kamu mungkin ada kerewelan kamu sedikit, tapi dia udah mau belajar gitu. Tanpa kamu suruh-suruh, tanpa kamu bilang pun, dia mencari resep dari orang-orang baik di luar sana untuk menjadikan hidupnya lebih baik. Artinya apa? Dia udah pengen berubah. Ya, jadi orangnya apakah bisa berubah? Bisa. Toh dia sendiri yang bergerak untuk merubah hidupnya. Kalau nomor 1, dia pengen ngerubah diri, ya dia pengen kehidupannya tuh berubah, tapi dia nggak tahu caranya, dan dia juga nggak mau berubah. Gimana? Ya mau nggak mau tetap aja tuh, ya kalau gembel ya gembel aja. Banyak gembel jadi orang yang tenar, banyak gembel yang jadi konglomerat. Karena apa? Ada berusaha mau berubah. Kalau itu nomor 1 udah susah, udah pengen lepas dari masalah, tapi dia nggak mau ada perubahan. Caranya juga dia nggak tahu dan nggak mau ngapa-ngapain, ya percuma kan? Nah, kalau ini kamu nggak suruh, kamu nggak nuntut, dia udah mulai kayak kalau begini terus tuh nggak benar nih. Nah, dia cari resep-resep tersendiri untuk hidupnya. Misalnya yang dia lihat rumah tangganya baik, damai, ya dia cari resep ke situ supaya rumah tangganya juga baik. Nah, atau yang berpasangan nih, kalian pacaran, dia tanya tuh ke teman-temannya, gimana? Kok bisa sampai tunangan sih, resepnya gimana, awetnya gitu. Tuh. Jadi dia selalu mencari solution untuk buat dia bahagia. Ya, jadi dia mikir udah saatnya gue harus bertindak, nggak bisa gini-gini terus. Dia udah mulai ada perubahan. So, kita lihat apakah orang ini akan berubah. Jadi di inner temple ini, ya tuh, dia selalu ingin cari jawaban. Misalnya kayak orang pintar sama orang goblok. Orang goblok kalau mau belajar pasti tahu juga gitu loh. Sama kayak kita masih TK. Kalau kita belajar ngeja bahasa gitu ya, lama-lama kan bisa baca. Tapi kalau orang udah goblok, nggak mau belajar baca, yang sampai kapanpun nggak bisa baca. Nah, kalau dia ini, dia ngerasa dirinya goblok, dirinya nggak tahu apa-apa, tapi dia mau belajar. Dia selalu cari jawaban dari orang-orang yang sudah berpengalaman, mau itu dalam kerjaan, mau dalam karir, mau dalam hubungan. Dia selalu cari orang yang sudah berpengalaman baik. Nah, ini mau berubah tandanya. Page of Pentacles, Five of Pentacles, The Star, Six of Swords, benar kan? Ada Three of Swords juga, ada 2 nih Three of Swords, Three of Pentacles, Eight of Wands, Four of Pentacles, Queen of Swords, Queen of Wands, satu lagi ada The Tower. Nah, ini Tower, dia pengen suatu saat kalau memang dia sudah ngerasa semuanya sudah baik, dia ingin perubahan itu nggak hancur seketika. Dia pengen perubahan itu benar-benar nyata, real. Dan di sini
Bahkan aku ngerasa dia pengen cepet-cepet untuk merubah segalanya, tapi mungkin dia belum bisa secepat itu gitu. Ada Eight of Wands, jadi dia pengen secepat kilat bisa berubah. Misalnya kalian yang pacaran, pengen banget married, udah waktunya married, tapi mungkin dia belum punya uang. Dia pengen secepatnya bisa nikahi kamu. Misal, dia pengen cepet-cepet untuk nikahin kamu. Tapi gimana caranya supaya walaupun gak secepat, misalnya hari ini dia pengen gimana ya, misalnya saat ini tuh dia pengen nikahin kamu, kalau bisa besok ya kenapa tidak, dia pengennya kayak gitu. Kalau bisa cepet aku berubah, kenapa enggak? Kan baik banget nih orang, maksudnya perubahannya tuh ada banget, jadi keras banget usahanya dia tuh ada. Beda sama yang nomor 1, usahanya nggak ada, nggak mau ngapa-ngapain. Jadi kayak cuman hayalan doang nomor 1, hayalan untuk berubah, tapi nggak mau ngapa-ngapain gitu. Nih, Nine of Cups, ada the strength. Dia berusaha yakin, aku yakin kok apa yang Nine of Cups itu kartu keinginan. Jadi dia berharap ya, dan dia berusaha untuk yakin kalau dia berusaha, kalau dia berani berbuat, berani bertanggung jawab, berani melakukan sesuatu, pasti ada dampaknya. Jadi kalau ada usaha yang besar, pasti dapat dampak yang besar juga buat hidupnya. Nah, kayak gitu. Kartu keinginan yang baik banget. Karena di sini juga kamu kayak ada keras sama dia, tegas. Kalau kamu begini-gini terus nggak bisa. Nah, makanya di sini dia kayak kejar target. Kayak gitu. Kayak misalnya yang mau married, dia kejar target banget. Ya, mungkin yang kepaksa, ada yang kepaksa mungkin kerjaannya kalau misalnya nggak bisa di satu kota, ya udah deh aku merantau aja supaya aku lebih baik. Intinya ada pergerakan dia untuk ingin berubah. Ada pergerakan dia ingin berubah. Jadi buat kalian yang merasa kepo, apakah pasangan aku bisa berubah apa enggak, aku lihat nomor 2 ini baik banget. Ya, bagus banget. Dia udah nggak bisa kayak gini terus. Aku yang harus merubah diri. Kalau bisa cepat ya cepat gitu. Oke, sudah ke dua file ya tadi, 2 file kartu aku bacain. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, and share-nya. Thank you guys.